Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, Program Professionals Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan laporan kelompok. Langsung saja kita mulai. Nama pasien Nyonya M, umur 25 tahun, suku bangsa Palembang, agama Islam. Riwayat keperawatan, riwayat masuk puskesmas pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan keluhan perut mulus dan keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Pasien mengatakan perut mulus yang dirasakan sejak pukul 05.30. Masalah keperawatan, nyeri akut. Riwayat menstruasi, usia menarche 14 tahun. Yang kedua itu lama menstruasi 6 sampai 14 hari, ganti pembalut 3 kali sehari. Kemudian riwayat persalinan nifas, yaitu kehamilan sekarang usia kehamilan 38 minggu, HPHT-nya 27 Mei 2018, tafsiran persalinan 26 Februari 2019. Dan keluhan saat ini keluhan perut mulus dan keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Pasien mengatakan mulus yang dirasakan sejak pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemeriksaan fisik, data objektif, kesadaran umum, kosmetis, keadaan emosional, ibu tampak masih tenang sambil memegang perutnya. Tekanan darah 120/80 mmHg, pernapasan 21 kali per menit. Suhunya 37,7 derajat Celcius, denyut nadi HR 81 kali per menit, Lila 28 cm, tinggi badan 160 cm, BB sebelum hamil 48 kg dan BB sekarang 67 kg. Masalah perawatan tidak ada. Laporan persalinan kala 1. Lama kala 1, yang pertama itu fase laten 0 sampai 3 cm 10 jam. Fase aktif 4 sampai 8 cm itu 6 jam. Fase transisi 9 cm, pembukaan lengkap 25 menit. Tanda dan gejala, pasien mengeluh merasanya semakin kuat, wajah tampak meringis dan mengatakan tidak tahan nyeri dan ingin meneran. Keadaan psikososial, klien mengatakan tidak tahan nyeri dan ingin meneran. Keluhan khusus klien mengajarkan teknik pernapasan, tindakan persiapan partus set.
Diagnosa keperawatan yang nyeri persalinan berhubungan dengan dilatasi serviks. Analisa data subjektifnya, pasien mengatakan perutnya mules semakin kuat. Pasien mengatakan tidak tahan nyeri dan ingin meneran. DO-nya wajah tampak meringis. Pukul 22.00 kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Nadi 85 kali per menit. Pukul 22.30 kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Nadi 85 kali per menit. Pukul 23 kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Nadi 88 kali per menit. Dan pukul 23.30 kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Nadi 88 kali per menit. Pukul 24 kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Nadi 85 kali per menit. Pukul 00.30 kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Pukul 1.00 kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Nadi 88 kali per menit. Pukul 1.30 kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Nadi 88 kali per menit. Pukul 2.00 kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Nadi 85 kali per menit. Untuk etiologi kehamilan usia 38 minggu, tanda-tanda infartu, proses persalinan, kemudian kelas 1 kontraksi uterus partum, nyeri persalinan. Diagnosa keperawatannya itu nyeri persalinan. Kemudian intervensi keperawatan, diagnosanya nyeri persalinan berhubungan dengan dilatasi serviks. Labelnya itu kontrol nyeri. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 10 menit, diharapkan nyeri pada pasien dapat teratasi. Indikator mengenali kapan nyeri terjadi, menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik. Yang ketiga itu melaporkan nyeri yang terkontrol. Yang keempat itu melaporkan perubahan terhadap gejala nyeri pada profesional kesehatan. Yang kelima itu menggambarkan faktor penyebab. Untuk NIC-nya, labelnya itu manajemen nyeri. Yang pertama itu lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensi atau berat nyeri, dan faktor pencetus. Yang kedua itu observasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan, terutama pada mereka yang tidak dapat berkomunikasi secara aktif.
Yang ketiga itu pastikan perawatan analgesik bagi pasien dilakukan dengan pemantauan yang ketat. Yang keempat itu gunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri dan sampaikan penerimaan pasien terhadap nyeri. Yang kelima itu evaluasi bersama pasien dan tim kesehatan lainnya mengenai aktivitas tindakan nyeri yang pernah digunakan sebelumnya. Kemudian implementasi diagnosa keperawatannya itu nyeri persalinan berhubungan dengan evaluasi vital tanggal dan waktu 21 Februari 2019 jam 10 waktu Indonesia Barat. Implementasinya itu mengidentifikasi tanda dan gejala nyeri. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor penyebab nyeri. Yang ketiga itu memberikan teknik non farmakologi, napas dalam dan relaksasi. Yang keempat itu memfasilitasi istirahat tidur, merapikan tempat tidur. Yang kelima itu berkolaborasi pemberian analgesik. Responnya itu klien mengatakan tanda gejala. Klien dapat menentukan tanda dan gejala. Yang kedua itu klien dapat mengetahui penyebab nyeri. Yang ketiga itu klien mengatakan sudah melakukan teknik napas dalam. Yang keempat itu klien merasa nyaman. Yang kelima itu klien mengetahui obat yang dibutuhkannya. Untuk evaluasinya, diagnosis keperawatannya nyeri persalinan berhubungan dengan eksplosi vital tanggal 22 Februari 2019 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Evaluasi itu klien S-nya itu klien mengatakan nyeri membaik. Yang O-nya itu klien terlihat senang. I-nya melaporkan nyeri terkontrol cukup meningkat. Yang kedua itu kemampuan mengenali penyebab nyeri. Yang ketiga itu kemampuan menggunakan teknik non farmakologi cukup meningkat. Yang keempat itu dukung orang terdekat. Yang ketiga itu keluhan nyeri. Yang kelima itu keluhan nyeri cukup menurun. Kemudian A-nya itu masalah teratasi. P-nya intervensi selesai. Baiklah, itu tadi penjelasan laporan kasus kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.